balik lagi di Friday Fragrance barengan sama gue Keisha. Sama gue Rere. Dan kali ini kita mau ngapain, Kak? Sebenarnya ini rada berbeda ya. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya tuh ada yang pernah bahas 5 parfum dari personal collection-nya Benar. kita. Cuman ada twistnya kalau di sini. Kita bakal bahas dari zodiak. Jadi kayak zodiak gue Sagi dan zodiak Virgo. Jadi kayak parfum Sagi versus Parfum Virgo. Dan kita akan ngasih lihat kayak according to our zodiac, kira-kira kita tuh pakai parfum apa aja sih di mood-mood tertentu gitu. Bener. Karena jujur menurut gue parfum tuh lumayan bisa ngebantu mendivine our mood gitu, Kak. Betul. Jadi kalau penasaran kayak koleksi kita tuh Apa aja sih? Nano-nano apa sih? Keep on watching! Tapi sebelum kita masuk ke koleksi kita, mungkin kita mau remind sedikit. Waktu itu kita pernah bahas parfum by Each Zodiac ya. Jadi bisa dilihat di video-video kita sebelumnya ya, nih di sini. Dan waktu itu kan udah bahas juga semuanya termasuk Virgo dan Sagi. Cuman kayak lebih seru lagi kalau kita dive in nih kayak. Sebenarnya nih. yang ngebedain Sagi dan Virgo kalau sisi fragrance tuh apa sih scent-scentnya, kira-kira mereka beda nggak sih? Jujur tadi aku melihat koleksi karirnya beda sih. Beda banget sih. Kayak kalau pernah lihat sebelumnya kan juga kayak kalau Sagi kan emang yang lebih fire gitu lah, jadi kayak wangi-wangi spicy atau kayak tapi juga rada adventurous, which is kayak ada airinya juga. Dan Virgo kan juga earth ya, mostly. Ya, lebih ke earthy, tapi kalau ngeliat koleksiku sebenarnya agak banyaknya clean dan airy juga. Jadi mungkin langsung aja lah ya tanpa berlama-lama, Kak. Dari yang pertama dulu, Kalau parfum yang akan lo pakai kalau lo lagi centil banget. Centil ya, kayak Kita satu, dua, tiga. warnanya aja beda no. Jujur, ini perempuan keluar-keluar udah hitam. Baju Hitam. udah hitam kan. Sementara gue yang kayak dari packagingnya tuh yang kayak Manis banget tuh, kayak ada petanya, ada bintangnya, ada ininya. Kayak, oh tapi kan Virgo tuh perfeksionis ya, which is namanya perfect weh. Jadi pas banget gitu loh. Ya maaf. Gitu. Oke, nah kenapa kamu pilih ini kalau kamu lagi mau centil, Kak? Oke, ini aku kasih tahu dulu ya. Ini dari Alien Objects yang Chianti, which is di koleksi yang wine collectionnya dia gitu. Dia ada 3 dan kenapa gue pilih ini karena gimana ya? Gue tuh suka parfum boozy juga sih, kayak wangi-wangi alkohol walaupun tidak minumnya. Cuman kayak dia tuh classy gitu, sama apa namanya? Agak manis tapi bukan manis yang gormang gitu. Jadi kayak lagi mau centil tapi bold. Ya, kayak gitu ya. Jadi kayak mau centil tapi kayak ya. Takut, cuman ya gue suka aja sih karena emang mature gitu loh. Kayak dari botolnya aja juga kayak gelap gitu, dan emang mereka kan koleksinya emang gelap kan, tapi kayak it's mature tapi juga nggak terlalu mature, nggak yang kaku gitu. Kayak ada saffronnya ya. Tapi gue agak lupa, kayak gue ingat ada irishnya juga, tapi gimana, cuman memang represent wangi yang emang boozy tapi juga kayak bold dan mature gitu. Centil sih, Tapi Kak. gue suka nih. Kayak gue ngebayangin ini tuh lo kayak lagi mau date night tapi anniversary gitu. Lo kayak Siapa ya? Kan ini kalau ini dijatuhin ini mimpinya. Realistis. Gitu tuh lo kayak lagi prepare for a date night to like spice up the relationship gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Kok jadi mau ya? Nah ternyata pas gue cari tahu lagi, tadi kan gue sempat mention Irish ya, terus ternyata ada apricotnya, ada oudnya, sama suede. Kayak kayak sweet itu kan sebenarnya giving you velvety feeling kan. Iya. Jadi beneran kayak rar. Iya, jadi sebenarnya dari notes itu ada oudnya juga kayak rar. Tapi surprisingly bukan oud yang banget gitu ya, masih enak blendnya gitu. Makanya gue cukup kaget dengan lace notes-nya tuh yang malah jadi outcome-nya tuh jadi wangi yang begini gitu. Oh mungkin tadi makanya aku kira itu agak ada saffronnya kali ya, karena kan biasanya parfum yang agak oud gitu ada aroma saffronnya juga kan. Jadi ya beginilah makanya kenapa gue suka banget. Ini centil sih. Ini nih sekarang si perfect ini. Nah perfect nih aroma yang menurut gue parfum yang aromanya tuh lumayan bold. Jadi dia tuh ada sweetness-nya, tapi sweetnya tuh creamy. Ada cashmere-nya juga, lo kebayangkan kayak ada cashmere, ada rhubarbnya dikit. Jadi dia juga kayak agak ada Agak acid. sour dikit. Iya, ada acidnya gitu, Kak. Jadi kayak
fresh, tapi juga floral, tapi juga thick, creamy, tapi juga kayak ada aroma woody-nya dikit hintnya. Tapi lu banget sih. Ya kan? Ini tuh biasa gue pakai untuk kayak romantic occasion sih, yang kayak lumayan kayak celebrations lah gitu. Jadi kayak to spice things up. Oh, oke. Ini aja udah spicing up ya. Iya. Ini kan dari botol ada heelsnya juga kan? Oh ya Allah, iya bener tadi nggak notice lagi. Iya kan? Iya tapi lucu sih. Iya, tapi makainya jangan keseringan lah ya. Makanya itu gue pakai cuma buat occasion. Makanya irit-irit tuh. Lah nggak apa-apa, gue juga masih penuh. Gitu. Oke. Ingat nggak harganya? Harganya enggak lagi Kak. Kayak tapi dia ada di sekitar 1,4. 1,4. Iya. Kalau yang Alien Object ini ya sekitar 1 jutaan ke atas sih, kayaknya 1,5 ke atas gitu lah. Iya, ini juga over 1 juta. Tapi kalau mau nyobain yang kecil-kecil ya bisa juga di e-commerce ya. Nah lanjut Kes, apa nih? Ini adalah parfum yang lo pakai kalau lagi fierce and bold. Oke. Oke ya. ya. 1, 2, 3. Sama-sama udah dikit lagi. Emang kita sering ada di posisi ini? Gue udah kayak hampir mau habis. Gue juga udah, enggak. Tapi udah kurang dari setengah. Ini, maaf ya, ini tuh saking sering gue bawa kemana-mana, dia udah kayak gini. Ini dari Our Projects, tapi ini tuh yang custom. Ini tuh yang custom perfume, gue kasih nama sendiri, namanya Verve. Tapi udah nggak bisa kebaca, nggak apa-apa, udah robek. Bocel. Bener. Ini itu aromanya, karena waktu itu kita bikin sendiri, kita ngeracik sendiri. Gue ingat banget, gue masukin saffron, gue masukin musk, gue masukin cedarwood juga. Terus ada floralnya juga. Ini tuh aromanya, sebenarnya ini sesuatu yang gue pakai juga kalau gue lagi pengen centil. Oke. Jadi kayak si Marc Jacobs sama si Our Project ini akan gonta-ganti kalau gue lagi di mood bold sama di mood pengen centil. Karena ini tuh aromanya, jujur ini SPL-nya lumayan kencang, ini ada musknya juga, jadi gue ngerasa lumayan ada masculine-nya dikit, tapi floralnya tuh nggak membuat gue kehilangan feminine gue gitu, feminism gue. Tapi gue sekalinya notice tuh ada kayak ngingetin ada sabunnya. Iya, agak soapy dikit. Karena ada freshnya juga di dalam sini gitu. I think I remember also putting orange di dalam sini. Atau neroli nggak sih? Oh, neroli bener. Iya, neroli kan. Gue ikut kebetulan. Iya, gue baru bilang kenapa Karere tahu, karena Karere ada di dalamnya. Hah? Di dalam? Emang gue muat di sini. Oke, nah kalau gue itu sebenarnya ini udah lama banget parfumnya dan gue tuh suka banget pas mereka tuh launching pertama kali, which is ini adalah Alchemist yang Out West. Kayak gue waktu itu beli 2023 deh kayaknya. Kayak atau pas launchingnya itu, cuman kayak kenapa gue masih ada gitu, dan ini botol pertama sebenarnya dan nggak gue repurchase atau apa. Kayak, jujur gue irit-irit. Makanya sekarang udah nggak ada kan Kak? Masih ada. Oh, masih ya? Cuman kayak kalau sekarang kan lebih punya version barunya lah gitu loh, yang AMPM. Itu gue juga penasaran. Cuman memang dari awal launching yang pertama kali aja gue tuh udah suka banget, karena walaupun dia bold tapi juga agak heavy, tapi dia tuh malah nggak begitu kayak spicy terus kayak woody gitu, tapi masih cenderung yang emang cocok buat occasion, kayak buat kerja atau kayak buat kayak mau hangout sama teman-teman, tapi juga ganteng sih wanginya. kayak lo tuh parah sih. Lo tuh jadi pede gitu lo pakai ini. Oh my god, ini iya kan? Gila, ini aromanya tuh ngingetin gue sama kantor kita yang lama banget sih Kak. Iya. Jujur Parah, gue nggak tahu kenapa dulu di gedung kita yang lama kayaknya tuh banyak yang pakai Outwear apa gimana, tapi tuh gila ini tuh ngingetin studio kita yang lama. Iya, ini enak banget sih. Iya, tapi emang ngingetin sih. Iya kan? Iya, dan ada yuzunya sih, tapi emang lebih smooth ya gitu loh, bukan yang citrus kayak yang kadang nyeger kan bikin fresh itu gitu, tapi ini enak banget sih. Gue kalau nyium ini tuh kayak ngebayangin cowok lagi ngesigar gitu di bar, di pub yang nggak terlalu rame, sepi kayak sport pub gitu. Asik sendiri aja gitu, sama bartendernya kayak ngobrol aja gitu. Bukan ke bar kayak nyari cewek gitu. Pokoknya bestian lah ya sama bartendernya gitu lah. Makanya suka banget sih. Ingat nggak harganya? Ini over sejutaan sih. Iya, gue percaya Our Project lumayan. Our Project ini over sejutaan, yang custom itu emang over sejutaan. Kalau ini ya
under 500 lah, kayak sekarang 300. Dan kalau yang terbarunya kan udah 500 ke atas tuh. Jadi masih bisa kalau emang mau cobain bisa di-purchase juga. Next ke mood selanjutnya. Oke, lanjut yang ketiga itu apa, Kes? Ini parfum yang lo pakai kalau lo tuh sebenarnya lagi bete, lagi feeling low, tapi lo tetap harus on the go gitu, lo harus tetap presentable. Coba ya. Oke. 1, 2, 3. Oh ini our project ya Kak Rere. Nah iya, kalau yang Keja kan tadi duluan, kalau sekarang gue yang ini. Kalau gue ini yang sama Our Project juga, tapi gue tulisnya adalah Don't Rain on Me. Oh iya. Pas banget gak tuh? Jangan hujanin aku. Gue lagi pusing jadi hujanin gue. Takut banget gak tuh? Kenapa tuh kamu pakai tuh? Kebetulan sebenarnya pas yang kita workshop itu, jatuhnya kan ini workshop ya. Pilihan jujur maaf banget tapi ya pilihan dari notesnya dia tuh beberapa ada yang gue suka ada yang enggak, tapi ketika di blend gue nggak suka, ketika blend yang lain nggak suka, jadi kayak akhirnya gue mengalah dengan ya udah gue blend yang gue suka aja, which is cuman 3 notesnya. Iya. Yang pertama Rain Accord, yang kedua Bamboo, yang ketiga Oh my god, I also put bamboo in it. Iya. kan. Yang ketiga itu wood notes. Gue nggak tahu either cedarwood atau sandalwood, gue nggak paham. Gue lupa deh pokoknya. Cuman 3 itu. Jadi karena kenapa? Waktu itu dikasih tahu sih sama yang punya workshopnya kalau wangi kayak bambu, orange accord tuh cenderung lebih cepet hilang. Iya. Makanya ditambahin sama base note-nya yang lebih berat. Jadi biar dia stay put gitu. Cuman itu lebih kayak transisi aja sih dari kayak yang ringan ke yang berat gitu. Jadi lumayan bikin awet gitu parfumnya. Ibaratnya untuk nganterin dari top notes ke base-nya. Dan dia tuh ya kalau katanya Keja ini karere banget gitu. Iya, sumpah. Kayak fresh tapi juga gak mau terlalu aktif gitu loh tipikalnya, tapi yang agak mellow dikit. Karena tadi tuh gue waktu sniff ini, gue kan udah agak lupa ya sama aroma ini karena ini udah lama juga workshop kita. Tapi itu gue bisa bilang kayak ini sih wangi hujan. Maksudnya ini tuh wangi yang dipakai untuk musim hujan banget sih. Dan pas banget kayak hujan mulu kan. Dan itu beneran kayak apa ya? Gue nggak ngerti apa karena kita udah kesuges ini buat mood yang ini. Tapi itu tuh beneran kayak sedih. Kayak apakah aku lagi sedih? kayak gue kalau lagi galau gue pakai parfum ini, I think I would put this one. Iya. Tapi orang nggak boleh tahu gue lagi galau gitu. Jadi kayak makanya don't rain on me. Oh shoot. Don't rain on me. Oke, lanjut ke Keja. Ini gue ada Nothing sama ada Ini gue suka nih. iya kan, sama Sansu yang Lignam. Nah, si Nothing ini kan sebenarnya lebih ke skin scent kan, jadi dia clean, airy. Nah, tapi tuh gue biasanya kalau pakai ini ya untuk kayak daily aja gitu, maksudnya kayak di rumah atau nggak berkegiatan gimana-gimana. Tapi kalau misalnya gue lagi ngerasa kayak jujur gue banget tapi gue harus tetap presentable, gue biasa layer sama ini karena aromanya si Lignam ini tuh dia musky tapi juga sweet. Sweetnya ada kayak aroma pearnya, sweetnya tuh lebih kayak ke fruity dan dia tuh ada ambergris-nya juga. Jadi menurut gue aromanya cukup kuat tapi subtle gitu loh. Jadi ketika di layer sama si Nothing, jujur gue suka sih sama blendingannya. Di kulit gue tuh enak. Oke. Ya kan? Paham kan? Oke. Paham kan? Kayak gue mencoba untuk menghibur diri gue sendiri dengan aroma gue gitu. But actually jadi major. Iya kan? Jadi kayak airy, agak agak di sini kan sebenarnya juga agak ada masknya kan Kak. Iya. Jadi kayak mengenhance mask yang di sini tapi masculine tapi juga tetap feminine, tapi juga sweet, dibilang sweet banget juga enggak gitu. Ya bisa lah mengcover Iya mood kan? lo. Iya kan? Biasanya ini gue pakai beneran kalau gue lagi feeling down, tapi gue harus tetap kayak ke kantor, meeting misalnya atau syuting gitu-gitu. I think I would put this one karena menurut gue fragrance yang enak gitu lumayan bisa boosting mood gue sih. Iya. Ya kan? Enak sih, enak. Ya kan? Harganya. Jujur lupa. Jujur Range ini, aja deh, range. Ini kayaknya 200 sampai 300-an aja. Ini juga kayaknya 200 sampai 300-an aja. Gitu. Kalau gue ya nggak usah ditanya sama ya. Iya, ini over sejutaan lah. Over jutaan pasti kalau ukuran segitu. Oke, kita ke mood yang selanjutnya. Berikutnya apa, Kes? Ini parfum apa yang lo pakai kalau lo lagi feeling nostalgic? Oke, kita keluarin. Any kind of nostalgia. Ya. Oke. Kita keluarin ya. 1, 2, 3. 3. Oh, oke. Aku ini dari Saudaji yang First Ride. Gue nggak pernah
meragukan kalau dari Sodaji. Sumpah. Ini tuh line-nya Saudaji yang baru sebenarnya ya. Maksudnya bukan baru, as in baru rilis, cuman line keduanya dia kalau aku nggak salah ya. Ini tuh aromanya, oh my god, ini tuh gue tuh nggak terlalu suka sama aroma yang sweet sekarang. Aroma yang sweet dari tadi udah gue keluarin tuh sebenarnya baru dari si Marc Jacob yang Perfect sama ini First Ride. Ini tuh aromanya ada musknya, tapi ada vanilanya. Vanilanya tuh the type of gourmand yang lumayan creamy. Mungkin dari si vanilanya itu, tapi dia ada hint of saffronnya. Dia ada myrrh juga, jadi lumayan deep aromanya. Ini tuh apa ya, ini tuh aroma yang gourmand tapi masuk banget gitu sopan banget di hidung gue. Kayak ketika gue feeling nostalgic, iya gue suka banget lagi si magnetnya. Udah Nora. Gue tuh kalau lagi nostalgic ngedengerin ini tuh kayak apa ya, kayak dibawa ke masa-masa yang hangat, masa-masa yang indah gitu. Kayak misalnya gue lagi kangen deh sama kakek gue gitu, kakek gue yang dulu tuh deket banget gitu sama gue, tapi sekarang udah nggak ada gitu, udah meninggal. Kalau nyium ini tuh bisa jadi yang kayak, iya dulu tuh good days gitu, atau kayak gue kangen sama beberapa momen childhood gue, atau gue kangen sama long distance best friend gue. Gue nyium ini tuh kayak, Tapi ingat nggak kalau jatuh dari sepeda? iya namanya memang First Ride. Di sini ada sepeda gitu. Kebetulan saya tuh dulu udah nggak punya kenangan. Saya agak lupa kenangan belajar sepeda tuh, jujur lupa gitu. Tapi jujur boleh nggak? Gue jujur aja ya, ketika gue sniff yang ini kan dia ada dua tuh, ada yang First Ride sama Bonsai Recap. Gue lebih suka Bonsai Recap. Oke. Cuman kayak dia tuh green tapi nggak greennya tuh beda gitu lah, dia agak earth dikit gitu. Bonsai Recap enak banget sih. Nah ini pas pertama kali gue cium, jujur banget, maaf banget ngingetin gue sama oli sepeda. Gue nggak, emang ada benzoinnya sih, cuman gue tuh nggak, sumpah di hidung gue tuh nggak ada sama sekali. Gue nggak Maaf, nyium ini kayak oli. hidung gue. Gue nggak ngerti. Nih kalau di kulit gue nih. Kalau di kulitnya Karere iya sih Tuh. guys. Tapi di kulit gue tuh vanilanya. Di kulit gue tuh vanila banget. Tongkrongan kompleknya beda. Coba sekali lagi. Ikan? Iya sih. Ikan? Kayak masuk bengkel tapi bengkel yang mencoba kasih aromaterapi yang manis gitu. Sepeda family. What? Di gue enggak sih. Di gue tuh beneran creamy dan vanilla dan saffronnya tuh kecium gitu kayak agak powdery gitu jadinya. Enak sih. Iya. Enak sih, tapi lama-lama juga makin kesininya juga makin enak gitu. Makin kesana. Makin kesana makin kesini. Gitu. Kalau gue, aduh ini it's not about nostalgic, tapi kayak gue kasih ini dikit aja ya, kayak kenapa ini tuh menurut gue something yang menurut gue cukup touchable lah, gitu. Ini ini memo dari personal chemistry. Kayak kalau kebanyakan orang nyium ini kan ngingetin sama nenek ya, rumah nenek, terus kayak surroundingnya. Pokoknya ngingetin sama childhoodnya ketika lagi sama orang terdekat lah, maksudnya keluarga terdekat gitu. Cuman kalau gue lebih kepada ini yang kadang gue lagi suka pelajarin tapi juga ya lucu-lucuan aja gitu. Jadi ada namanya Destiny Matrix dan Destiny Matrix itu gue tuh Life Path 9 dan Life Path 9 itu which is lebih kayak old soul, kayak jiwa-jiwa tua gitu. Ini tuh sebenarnya bukan karena kayak kerasa tua gitu loh, tapi ngingetin gue sama something yang klasik, yang emang comfortable, yang emang bikin lo tuh nyaman ketika nyium ini gitu, dan emang kayak lebih berasa kayak huggable gitu, dan pokoknya berasa comfortnya tuh dapet. Fresh sih di gue, kayak ada kayak lemongrass-nya gitu atau enggak ada nggak? Kayak ada lemongrass-nya gitu, kayak aroma lupa inget sih. zesty-nya juga ada gitu. Ada morokan orange-nya. Ada mungkin lebih ke aromatik sih kalau gue bilang. Iya. Kayak ngingetin kamar nenek gitu. Ya kan? Iya Kamar kan? nenek yang kasurnya tuh masih pakai kayu jati gitu. Makanya kayak ini kayak remind me of ini wangi yang menurut gue adalah wangi comfort gue gitu. Makanya kalau dibilang nostalgic ya sebenarnya ngingetin beberapa memori-memori yang mungkin dulu childhood gue gitu. Cuman gue lebih kayak attached with the ideas of nostalgic in this bottle gitu loh. Kayak lebih klasik gitu loh. Enak pokoknya. Klasik but comfort. Iya. Berapakah harganya itu? Ya, jangan ditanya kalau ini ya. Ini memang walaupun memang harganya segitu, tapi menurut gue ya quality ya balik lagi bagus gitu kan. Benar sih. Ini sekitar 800-an, gue lupa ingat, kayak under 1 juta gitu sih. Cuman it's nice to have sih menurut gue.
Kalau Iya. ini berapa? Ini kalau nggak salah range-nya di sekitar 300-an sih kalau nggak salah, seingat aku. Dan untuk quality SPL yang nice banget, nggak ngejegrek, subtle tapi juga tahan lama. Terus packagingnya yang very thoughtful, ada embossnya nih. Still deal sih menurut aku. I love you Saudaji. Sangat. Kita sih nunggu next ininya ya. Iya sumpah. Next variannya dan juga termasuk personal chemistry. Oke, next. Lanjut. Yang selanjutnya ini adalah what kind of perfume that you would wear kalau lagi feeling spontaneous, adventurous, Oke. impulsive. Impulsif. Ya gitulah. 1, 2, 3. Oh, oke. Kalau tadi kan lo ngeluarin nothing ya. Mhm. Kalau gue sekarang ngeluarin yang Atypical typical Irish. Jadi ini aja kayak pemakaiannya udah segini. Jadi kayak gue tuh ketika pakai ini tuh it's actually gimana ya gue bilangnya. Dia tuh bukan yang nyegrak. Dia tuh ya karena line usual sekarang tuh lebih kayak pelan tapi outcome-nya tuh jadi lebih lama, lebih semerbak, apalagi kayak molekul dia kan dan bercampur sama keringat tuh malah jadi lebih more keluar SPL-nya gitu loh. Dan gue tuh lagi into banget sama Irish dan kayak dia tuh ketika gue pakai buat hari-hari, apalagi kalau misalnya kayak jalan atau apa tuh semakin berkeringat tuh malah semakin jadi makin bersemangat buat beraktivitas gitu loh. Dia jadi semakin lebih keluar kan, bukan glowing kan malah. Bukan glowing, Iya. karena emang dia tuh wanginya nggak sekencang itu, bukan tipikal yang kencang, tapi kok bisa ya begini gitu loh, makanya gue kayak generously pakai aja terus gitu loh setiap hari. Coba ya, Kak. Dan ya kalau Iris kan memang tipikal yang waxy and lipsticky gitu ya, Oh. ya kan? Cuman kayak ini menurut gue nggak terlalu lipsticky tapi apa ya? Bener sih agak waxy karena ini mengingatkan aku sama Mykonos yang rouge. Oh, Iya kan? Iya. Tapi dia tuh subtle, tapi juga nggak. Apalagi kalau yang emang lagi cari parfum yang notes-nya tuh Irish, itu kan memang agak susah ya nyari yang bener-bener apa ya, nggak terlalu nyegrak gitu loh. Nah ini tuh salah satu parfum yang menurut gue Irishnya tuh cukup menyenangkan. Enak, aku suka. Enak sih buat hari-hari, makanya ini gue sampai gue irit-irit karena kayak enak gitu loh. Kadang makanya gue punya nothing itu malah paling sering gue habisin. Oh, ya karena dia emang skin scent anyway kan sebenarnya. Kalau ini emang kayak gue lagi pengen mau kemana-mana dan kayak butuh something yang agak sedikit centil ya ini. Ya ini bisa sih kan? masuk ke centil. Bisa kan? Si waxy-nya itu bikin agak centil Iya. sih sebenarnya. Enak sih pokoknya. Nah, dirimu? Oke, ini aku ada dari Astre yang Somewhere in Shanghai, tapi jujur Astre maafin aku. Botolnya pecah Bocel. karena jatuh deh kayaknya. Jadi tuh ini tuh parfum saking enaknya. Sebenarnya ini tuh udah nggak cuma dipakai sama gue di rumah, tapi nyokap gue pun udah suka. Emang Beneran kepake banyak banget suka, guys. kan? Emang kepake banget. Aku suka banget ini karena this is the perfume that I wore when I was in Bangkok. Oh, Jadi tuh beneran aromanya tuh kayak fresh tapi juga clean, airy. Jujur gue nyium ini gue inget trip gue sih. Tapi cocok sih. Gue nyium ini gue inget trip gue banget sih. Bukan yang citrus, Bukan. masih Tapi floral. dapat moodnya Iya sih. kan, tapi floral. Jadi tuh ini kayak ini tuh aroma yang super kayak melalang buana gitu. Ih, gue inget trip gue banget sih kalau nyium ini. Ini tuh sesuatu yang membuat gue merasa kayak gue nggak terikat dengan apapun. Gue datang ke situ untuk kayak have fun, socializing sama orang-orang. Kayak I'm so ready to be a sponge to absorb anything around me. Gitu. Dan ini tuh rasanya, maaf tuh kan Astre ngomongnya. Sampai begitu loh. Sumpah gue suka banget soalnya. Karena sesuai sama namanya Somewhere in Shanghai tuh ini kayak I'm so ready to explore. Jadi kalau misalnya ada temen gue kayak malam-malam nggak tahu aja tiba-tiba kayak cabut yuk gitu. Biasanya ini tuh yang gue pakai karena nggak tahu kenapa it's giving that vibe. Iya, dia bukan yang lihat gue enggak, tapi kayak gue mau nikmatin. Bener yang kayak kalau orang lewat terus pakai ini terus kecium tuh gue yang kayak ih enak lagi gitu. Harganya? Kalau gue nggak salah kayaknya ini 300-an juga deh. Kalau gue nggak salah jujur gue lupa. Kalau yang ini juga tadi juga agak-agak mirip sama Nothing, kayak sekitar 300-an juga sih, ukuran segini sih ya. Ya dia ada yang kecilnya juga sih, kalau Astre gue kurang tahu deh kayaknya kalau kecil. Astre 200 sampai 300-an deh seinget gue.
iya segitulah pokoknya nggak nyampe 400-500. Masih bisa lah. Oke, last but not least, Kezia. Ini kayaknya ada deg-degan sih sebenarnya. Ini parfum yang lo banget, yang Sagi banget berarti kalau lo Kak, gue yang Virgo banget dan yang gue banget loh pokoknya, yang kita banget. Yang kita banget. Oke. 1, 2, 3. Lo dulu Kak. Oke. To be honest, sebenarnya kalau lihat dari appearance-nya atau warnanya, ini nggak Sagi banget sebenarnya. Kayak lo tau nggak yang thought pertama kali gue lihat ini adalah Scorpio sebenarnya. Oh iya sih, dari packagingnya Iya. kayak dark, mysterious. Ini Serge Lutens yang La Ville de Berlin. Emang kayak Serge Lutens itu kan emang terkenal rada gotik ya. Parfumnya dari botolnya, dari packaging boxnya dan segala macam, dan emang appearance-nya juga kayak gitu. Cuman kenapa gue bisa bilang ini Sagittarius banget? Karena Sagi itu kan ada macam-macam ya. Maksudnya ada yang adventurous, ada yang philosopher gitu, dan ada yang emang intuitif juga. Tapi gimana? Mungkin gue tuh nggak Sagittarius banget karena kan gue ada 3 yang itulah, ada big 3-nya gue, dan emang itu mostly nggak yang fire juga gitu loh. Cuman kenapa gue suka ini? Karena kalau gue pribadi karena gue suka rose, gue suka banget rose, dan kebetulan ini typical rose yang emang more deeper dan rose yang pernah gue cium. Ini tuh bukan aroma rose yang kayak aroma air mawar gitu sih. Bukan. Dia lebih kayak ke roasted rose. Kalau gue bisa kasih tau kayak kalau tahu sirup rose pakai es. Nih, soalnya ini nih tadi aku Iya. sempat nyemprotkan. Ya, ini malah udah makin kesini kan. Powdernya tuh enak banget sih. Iya, tapi iya dia mature tapi juga misterius. Oh, Sagi juga kadang misterius. Tapi bosenan. Itu betul. Jujur. Makanya kenapa parfum gue tuh nano-nano banyak banget. Bener. Dan ini, Berbeda. I think ini describe kamu banget sih, kayak rame gitu. Sebenarnya kalau ya ketika disemprot memang kayak, weh kok nggak kenceng, tapi lebih kayak kaget gitu loh, cukup kayak spontaneous juga. Tapi makin kesini tuh makin deep gitu loh, kayak lebih kental, lebih kayak apa begini. lebih mature sih, lebih mature juga. Gak tau akhir-akhir ini gue lagi suka parfum yang emang wanginya tuh berat tapi mature gitu loh. Tumben deh. Soalnya sebelum karirnya ke state yang ini, beliau ini ada di state green dan clean. Betul. Jadi ini kayak sebuah lonjakan yang cukup mengagetkan. Ya, dan ini tuh wishlist gue juga sih. Cocok ini dengan makeup kamu. Tapi kamu harusnya pakai lipstick yang lebih dark dari aku. Ada, tapi gue lagi mager. Benar. Bro ini lagi pengen yang agak netral aja. Netral aja lah. Kalau kamu nih, Kes? Oke, ini aku ada 2 karena aku selalu pakai ini tuh layering. Gak pernah nih berdua. Aku pakai sendirian itu gak pernah. Ya mungkin si Estee Lauder ini suka aku pakai sendirian. Oke. Jujur udah habis. Baru nih masih ada sedikit nih. Kosong. Masih ada dikit-dikit itu yang nggak gue pakai lah. Ini Estee Lauder yang Pleasures. Ini Hauser yang Balot and Papier. Ya kan? Kezia tuh, lah, Ya demen kan? banget dari lama ini. Ini tuh aromanya yang Balot and Papier tuh clean, leathery, tapi subtle banget. Clean, leathery, subtle banget, terus agak airy, tapi ada musknya dikit. Untuk menemani dia yang aromanya very skin scent dan very airy dan light, itu gue temenin sama si Estee Lauder yang Pleasures ini. Karena dia tuh isinya tuh lumayan beragam. Jadi aromanya tuh kayak floral, tapi juga ada sedikit musknya. Tapi juga kayak ada aroma yang beratnya gitu datang dari paculinya gitu loh Kak. Dan dia agak sedikit woody. Nah jujur enak banget. Jujur enak banget. Dan ini mereka kalau dijadiin satu tuh kayak bombastis. Ini sisa dikit banget nih lihat kan? Ini sisa dikit banget. Terus sekali semprot hilang udah habis. Karena ada momen, jadi tuh ada momen di awal 2026 inilah dia tuh udah sisa segini. Kenapa Terus jadi gue segitu? suka banget, terus gue pakai mulu di bulan Januari. Terus gue agak nyesel sekarang gitu, karena dia juga sisa segini gitu. Nah ini kenapa gue bilang gue banget, karena gue tuh lagi into banget sama aroma yang clean and airy, jujur. Tapi gue nggak mau selight itu gitu, gue tuh pengen tetap ada statementnya gitu. Dan menurut gue Pleasures nih bisa ngasih aroma yang feminine, tapi bukan yang kayak terlalu kemayu gitu loh Kak. Ada sedikit hint of statementnya gitu, karena dia tuh agak bold gitu loh Kak. Jadi kayak rame aromanya tapi subtle. Aduh gue gak ngerti deh, gue suka banget, gue suka banget, parah. Ini tuh kalau gue lagi bingung gue mau pakai apa, ya udah gue pakai ini. Makanya liat lah kayak gini hasilnya kan, sisa sedikit Hasil mereka. tinggal sedikit. Ya gue irit-irit lah. Harga Kak kamu. Oke, ini tuh sekitar, kalau yang dia kan ada ukurannya tuh ada 2 setahu gue, ada yang 100 ml, ada yang 50.
Ini kalau yang segini range-nya tuh sekitar 1, ke atas lah, kayak almost 2 juta tapi kayak belum nggak nyampe 2 juta sih. Oke, ini yang Hauser juga di sejutaan, 1,1 kalau nggak salah. Yang Estee Lauder ini kayaknya ukuran yang 30 ml deh, aku lupa. Ini sekitar di 1,3 sampai 1,4, seingat aku. Sekian. Jadi kalau mau cobain, banyak sih yang jual yang mini-mininya ya. Kalau Mini-mininya emang- banyak. Kalau nggak mau yang beli yang gede atau nggak mau komitmen beli yang gede ya beli yang file size-nya juga. Sama ya. parfumnya komitmen issue. Takut banget. Oke, itu dia parfum kita. Oke deh, segitu aja parfum dari kita kali ini yang sesuai sama zodiak kita. Mungkin kalau misalnya kalian sesama Sagi atau Virgo dan merasa kayaknya nggak kayak gitu deh, Kak, itu boleh banget di komen di bawah. Oke, mungkin kalau ada yang mau dibetterlin lagi kayak kita kan Sagi sama Virgo, mungkin kayak ada mau Pisces sama Leo atau kayak Capricorn sama Aries gitu. Gue ada sih satu yang gue pengen betulin banget, Gemini sama Scorpio. Tuh bisa tuh. Kata gue komen di bawah sih biar nggak penasaran gitu. Yeah. Oke, segitu aja dari kita. Thank you so much for watching. And see you next time. Bye.